Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak semuanya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang satu apapun. Tetap kita harus menjaga kesehatan kita. Mari bersama-sama melawan COVID-19 ini dengan cara social distancing, selalu jaga jarak, taati protokol kesehatan, memakai masker ketika kita berada di luar ruangan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama Ibu Susanti Amalia, panggil saja Ibu Susan. Ibu akan memberikan materi tentang kewirausahaan dan wirausaha. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar apa itu kewirausahaan atau wirausaha? Apakah kewirausahaan dan wirausaha itu berbeda atau sama saja? Nah, mari kita cermati materi tentang kewirausahaan. Oke, baiklah, kita mulai saja. Di sini Ibu akan memberikan dua gambar sebagai perbandingan. Nah, apa yang kamu pikirkan jika melihat gambar-gambar berikut ini? Untuk gambar yang pertama, bisa kita lihat di sini menggambarkan situasi di pasar. Tentu proses ini atau situasi ini sering sekali kalian lihat. Dan yang kedua yaitu adalah gambar para pedagang kaki lima yang berada di jalanan. Ini juga sama familiar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari dua gambar tersebut, kira-kira apa perbedaan yang ada? Oke, perbedaan yang pertama yaitu adalah tempat. Untuk para pedagang pasar, tempatnya itu tetap. Sedangkan untuk pedagang kaki lima, tempatnya bisa berpindah-pindah. Nah, selain itu, kira-kira apa lagi perbedaan yang kita bisa lihat? Oke, perbedaan selanjutnya yaitu adalah barang dagangan yang dijual. Untuk pedagang di pasar biasanya menjual barang-barang mentah, artinya pembeli itu harus mengolah kembali. Sedangkan untuk para pedagang kaki lima biasanya menjual barang yang sudah jadi. Konsumen atau pembeli itu bisa langsung. Nah, selanjutnya bagaimana dengan gambar dua yang berikutnya? Untuk gambar yang pertama, bisa kita lihat di sini tempatnya berada di mall dan di sini terjadi proses pembayaran ya. Nah, ya untuk gambar yang kedua itu terjadi di suatu kafe atau tempat penjualan yang lebih kecil dibandingkan dengan mall. Nah, di sini perbedaannya sudah sangat terlihat. Untuk yang di mall itu menjual berbagai macam kebutuhan, dari mulai makanan, minuman, dan lain-lainnya. Sedangkan yang untuk di gambar kedua itu hanya menjual satu atau dua macam makanan saja. Nah, dari keempat gambar yang sudah Ibu berikan, semuanya memiliki perbedaan. Namun, pertanyaan Ibu selanjutnya adalah, apa persamaan dari keempat gambar tersebut? Oke, persamaannya adalah mereka sama-sama melakukan proses penjualan. Artinya di sana ada proses transaksi jual beli barang yang dijual dan konsumen yang membeli. Oke, proses jual beli biasa kita kenal dengan dagang ya. Dagang itu adalah usaha ya. Di sini bisa kita lihat adalah proses usaha yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli yang membeli. Nah, ini disebut dengan kegiatan usaha atau entrepreneurship. Kegiatan usaha disebut juga dengan kewirausahaan. Nah, sedangkan untuk pedagang itu disebut dengan pelaku usaha atau entrepreneur atau yang biasa kita sebut dengan wirausaha. Nah, jadi kita sudah menemukan perbedaan antara kewirausahaan dengan wirausaha.
Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan sedikit tentang kewirausahaan dan wirausaha, Ibu ingin mendengar atau melihat pendapat kamu tentang apa itu kewirausahaan dan apa itu wirausaha. Silakan nanti jawabannya ditulis atau dijawab di kolom diskusi atau di kolom evaluasi. Oke, selanjutnya Ibu anggap kalian sudah paham apa arti kewirausahaan dan wirausaha. Nah, sekarang apakah kalian pernah melihat ini? Ya, gambar yang pertama itu adalah KFC atau Kentucky Fried Chicken. Ini ada salah satu merek dagang yang sangat internasional. Artinya ada di mana-mana di seluruh negara. Nah, Kentucky Fried Chicken ini didirikan awalnya oleh Kolonel Sanders. Nah, beliau ini adalah penemu dari bumbu rahasia yang digunakan untuk ayam goreng ini. Nah, silakan kamu baca biografinya dari Kolonel Sanders dengan cara mengklik link yang ada di bawahnya. Oke, selanjutnya di sini gambar yang kedua, ini apakah pernah melihat atau mengetahui beliau? Mungkin kebanyakan tidak ya, karena beliau tidak terlalu dipublish di muka umum. Tapi kalau produknya pasti kalian pernah merasakan, yaitu adalah Indomie. Indomie salah satu produk dari Indofood. Nah, Indofood ini yang mendirikannya adalah Bapak Sudono Salim. Bapak Sudono Salim ini sebagai salah satu pengusaha yang sukses di bidangnya, yaitu di bidang makanan ya, Indofood. Nah, silakan kalian baca biografi dari Bapak Sudono Salim dan Kolonel Sanders. Nah, setelah membaca biografi, apa yang bisa kamu contoh dari kisah sukses para pengusaha tersebut? Pasti ada beberapa hal yang kita bisa contoh, yaitu dari kerja keras, pengalaman hidupnya, dan lain sebagainya. Nah, silakan kamu diskusi dan simpulkan apa saja contoh dari kisah sukses para pengusaha tersebut yang kalian bisa contoh dalam kehidupan kalian. Ya, selanjutnya jika ada pertanyaan silakan untuk menulisnya di kolom diskusi. Minggu depan kita akan bahas kembali yaitu tentang sifat-sifat seorang wirausaha. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.